Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana Pujalestari dengan NPM 231070162 dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari poster literatur review saya dengan judul Karakteristik Pasien Penyakit Ginjal Kronik. Di mana latar belakangnya itu ada penyakit ginjal kronik atau PGK merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat. Secara global, sekitar 788 juta orang hidup dengan PGK dan lebih dari 1,4 juta kematian terjadi setiap tahun akibat penyakit ini. Di Indonesia, prevalensi penyakit ginjal kronik pada penduduk usia lebih dari 15 tahun sebesar 0,18% dan lebih dari 150.000 pasien aktif menjalani hemodialisis. Diabetes mellitus dan hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti anemia, hipertensi tidak terkontrol, edema, asidosis metabolik, dan sindroma uremia yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu menelaah berbagai hasil penelitian mengenai karakteristik pasien penyakit ginjal kronik berdasarkan literatur ilmiah nasional dan internasional. Kemudian untuk metodenya itu, jenis penelitiannya itu literatur review, sumbernya jurnal nasional dan internasional, pedoman utama itu KDIGO 2024, fokus kajiannya itu di usia, jenis kelamin, stadium penyakit, komorbiditas, dan faktor resiko. Kemudian untuk klasifikasi stadium penyakit ginjal menurut KDIGO 2024, yang pertama itu ada stadium 1, yaitu dengan nilai LFG-nya itu lebih dari 90 dengan bukti kerusakan ginjal. Kemudian untuk stadium 2 itu LFG nilainya 60 sampai 89, yaitu penurunan ringan. Kemudian untuk stadium 3 itu nilainya ada 45 sampai 59, yaitu penurunan ringan sampai sedang. Kemudian untuk stadium 3B itu 30 sampai 44, yaitu penurunan sedang berat. Kemudian ada stadium 4 yaitu 15 sampai 29, yaitu penurunan berat. Kemudian ada stadium 5 yaitu kurang dari 15, merupakan gagal ginjal terminal. Kemudian untuk tata laksana atau terapinya itu dilakukan pada pasien stadium 5 atau gagal ginjal terminal, itu ada hemodialisis, yaitu untuk menggantikan fungsi ginjal dalam membuang sisa metabolisme, kelebihan cairan, dan zat toksik dari tubuh. Kemudian untuk karakteristik pasien hemodialisis, umumnya itu memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, kemudian terapi rutin 2-3 kali per minggu sesuai kondisi klinis, resiko komplikasi penyakit kardiovaskular, infeksi, gangguan nutrisi, dan penurunan kualitas hidup. Kemudian untuk hasil penelitian yang diharapkan yaitu hasil kajian menunjukkan bahwa penyakit ginjal kronik lebih banyak ditemukan pada kelompok usia lanjut akibat penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara progresif seiring bertambahnya usia. Kemudian untuk kesimpulannya, penyakit ginjal kronik lebih banyak ditemukan pada kelompok usia lanjut. Penurunan fungsi ginjal terjadi secara progresif seiring bertambahnya usia. Kemudian usia lanjut merupakan faktor yang paling dominan pada pasien penyakit ginjal kronik. Deteksi dini dan pengendalian faktor resiko sangat penting untuk memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronik. Kemudian untuk sarannya itu tingkatkan screening pada kelompok beresiko tinggi seperti usia lanjut, hipertensi, dan diabetes mellitus. Kemudian kendalikan hipertensi dan diabetes mellitus secara optimal. Kemudian edukasi masyarakat mengenai kesehatan ginjal seperti pola hidup sehat, diet seimbang, aktivitas fisik, dan hindari rokok serta alkohol. Kemudian lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala seperti pemeriksaan ureum, kreatinin, LFG, dan albuminuria. Kemudian tingkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk deteksi dini dan penata laksanaan penyakit ginjal kronik. Deteksi dini, kendalikan faktor risiko, dan terapi tepat waktu dapat memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronik serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Mungkin sekian dari penjelasan hasil poster ilmiah saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.